Ntar nunggu Pak Dok. Bu, Cito kayak panji Selamat tengkorak, malam. kayak panji Loh, tengkorak, ya kayak over ya. kayak panji tengkorak, sangar, kayak Ayo, lanjut yo. lanjut lah kan iki. Bab Oke, telu jadi iki bahas perihal fungsi persusuan, puting laki-laki. penyusuan, laki-laki kok nggak bisa. Itu sebetulnya itu pertanyaan dulu sih. Jadi itu waktu sampai aku lulus dokter gitu ya, sampai aku lulus dokter itu. Sampai aku jadi sampai lama berarti sampai tahun 1994 gitu ya. Oke. Itu sudah lama lulus jadi dokter gitu ya. Jadi sampai tahun 94 dokter-dokter itu ya enggak ada yang tahu bahwa ada laki-laki yang bisa Bisa menyusui secara menyusui. spontan gitu. Ya, dalam dunia kedokteran ada sih yang namanya galaktori, itu ada laki-laki. Laki-laki keluar air susunya itu namanya galaktori gitu ya. Galaktore. Galaktori ya, Oke. galaktori itu adalah laki-laki yang mengalami galaktori ya, perempuan ya bisa mengalami galaktori. Tapi laki-laki galaktori itu laki-laki yang mengeluarkan Mengeluarkan air air susu. susu, itu ada. Apa misalnya pada laki-laki yang mengalami tumor gitu ya, mengalami tumor. Tumor di mana? Di kelenjar hipofise di otak itu. Sehingga prolaktinnya tinggi, Mm-mm. sehingga mengalami galaktori dia itu. Ya itu. Itu mengalami galaktori perempuan. Nah, cewek juga begitu. Bisa galaktori itu tidak tidak masa menyusui, tapi kalau misalkan kalau perempuan habis hamil menyusui kan ya lumrah gitu ya. Tapi perempuan yang ndak ono udan, ndak ono angin keluar air susunya galakturi gitu ya itu. Ya itu. Ya, ini terjadi bisa terjadi pada pada laki-laki atau perempuan. Yang aneh gitu ya, yang aneh. Sampai tahun 94 itu semua juga ngomong bahwa laki-laki nggak menyusui gitu ya. Ya, itu. Oke. Nah, tahun 84 di buku buku Mm-mm. Why is Is Sex sex Fun fun? ini disebutkan itu ya. Itu adalah eh, ditemukan itu. Mamalia itu. Oh iya, apa namanya? Mamalia itu kalong gitu ya. Kalau daya. Kalong Dayak namanya. Kalong Dayak yang ditangkap dalam hidup-hidup itu dia itu laki-laki. Kalong Dayak laki-laki itu keluar air susunya di kelenjar susunya gitu ya. Mm-mm. Nah, sejak saat itulah jadi akhirnya menemukan satu demi satu binatang-binatang yang laki-laki tapi menyusui gitu ya. Sampai tahun 94 itu kayaknya dunia pengetahuan itu biologi itu sepakat laki-laki nggak menyusui gitu. Ya itu. Hanya kemudian tahun 94 ditemukan bahwa kalong Dayak Tolong daya. jantan itu mengeluarkan air susu secara spontan gitu ya itu. Oke. Jadi sebetulnya akhirnya mamalia itu ya cocok binatang menyusui laki-laki atau perempuan ya menyusui gitu. Ya, ya, ya. Berarti Ya berarti ini benar ya? ya benar. Tapi ini juga bukan hanya pada mamalia gitu. Pada burung pun banyak burung jantan, merpati jantan itu mengeluarkan Mm-mm. air susu temboloknya gitu Tembolok. ya untuk nyusoni anak-anak gitu. Kita nggak membahas perkentuan ekstra pasangan ya. Kan ada itu. Tapi ini kita membahas penyusuan. Memang sepertinya semua orang sepakat bahwa yang namanya pengasuhan itu
pada semua binatang, pada manusia itu ya bukan perkecualian, ya memang variasi dari kehidupan. Tidak hanya laki-laki, tidak hanya Homo sapien laki-laki yang mengasuh anaknya. Banyak mamalia juga mengasuh anaknya, yang jantan ya. Hmm. Mamalia jantan mengasuh anaknya. Ya, singa, Singa itu serigala. serigala itu juga mengasuh anaknya dalam hal juga melatih anaknya berburu, anaknya mencari makan. Itu adalah Pengasuhan. mamalia pengasuhan gitu ya. Ya memang kalau pengasuhannya itu misalnya eh, sekarang di bukunya Jared Diamond ini kan disebutkan kan. Ya sekarang itu banyak hal-hal yang apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki dari tugas-tugas perempuan mengasuh anaknya, kecuali Menyusui. menyusui gitu ya. Kecuali menyusui. Di negara-negara tertentu seperti Finlandia gitu itu ya. Finlandia itu kalau misalnya penghasilan pekerjaan rutinnya itu penghasilannya perempuannya itu lebih besar daripada laki-laki, ya Hmm. wes laki-lakinya jadi bapak rumah Jadi tangga bapak gitu rumah ya. tangga. Ya Oke. nyuci piring, ya umba-umba ngono ya, ngono. Masih Umba-umba masih ya tatoan. masih tatoan, ya umba-umba nyuci piring ya. Bahkan dorong stroller Anak, anaknya itu ke taman ya, gitu. ya. Jadi di taman di Finlandia itu ya ibu-ibu bapak-bapak ngerumpi bareng ngono ya. Ya, ya. Kayak bude-bude petan nang kene ngono ya. Nang Indonesia bude-bude petan ngono. Heeh. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendorong stroller anaknya di taman itu. Itu Oke. sudah biasa, itu bukan bukan sesuatu yang aneh di Finlandia. Mungkin di tempat lain berbeda. Nah, sekarang kalau misalnya eh, persusuan itu di awalnya kan ya udahlah ya secara fisiologis laki-laki tidak disiapkan untuk menyusui gitu ya. Menyusui. Itu kan anggapan dulu gitu. Nah, setelah pengetahuan biologi itu makin lama makin dipahami, terus kemudian bagaimana yang namanya fisiologi itu ya, fisiologi Hmm. kerja organ tubuh manusia itu ternyata manusia itu juga laki-laki pun disiapkan dalam artian sejak sebelum lahir itu badannya itu disiapkan untuk bisa menyusui juga gitu. Hmm. Dalam batasan-batasan tertentu gitu ya. Jared Diamond dalam buku ini juga menjelaskan loh bahwa yang namanya eh, perempuan yang mengambil anak angkat gitu ya. Anak angkat sebelum bayi gitu ya, sebelum sebelum anaknya itu diadopsi, eh, payudaranya dirangsang dengan Ya. alat hisap. Belum keluar air susunya gitu ya. Hmm. Keluar air susunya gitu ya. Meskipun ya tidak sebanyak masa laktasi gitu ya. Nah, itu ini yang dibahas di buku ini bahwa yang namanya eh, pertama dulu kita juga tidak tahu dipikir yang hamil itu juga hanya perempuan. Ternyata kuda laut itu yang hamil itu laki-lakinya gitu ya. Kuda laut Laki-laki. itu. Kuda laut itu yang hamil laki-laki. Kuda laut laki-laki. Jadi semakin semakin lama, semakin sekarang itu kita paham bahwa yang namanya jenis kelamin, pembagian pembagian tugas reproduksi itu tidak hitam putih gitu ya. Oke. Tidak hitam putih gitu ya. Ya memang meskipun secara biologi, secara evolusioner, munculnya jenis kelamin laki-laki itu adalah kecelakaan evolusi, alias kecelakaan Hmm. sejarah gitu ya. Kecelakaan. Jadi di buku di bab ini, bab kenapa laki-laki tidak menyusui, itu disebutkan eh, apa namanya? Disebutkan bahwa secara secara anu ya dilihat dengan mikroskop itu ya, dilihat dengan mikroskop itu yang namanya eh, kromosom kromosom laki-laki dan perempuan itu perbedaannya pada kromosom nomor 23 gitu 23. ya. Kromosom Nomor seks itu ya, 23 Dok. itu kromosom seks itu di mana yang
ukuran antara kromosom Y dan kromosom X itu Jomplang. jomplang. Jomplang gitu ya. Eh, kalau apa namanya, kalau diukur itu kira-kira 1:20, jomplangnya itu gitu ya. Jomplangnya itu 1:20, kayak andeng-andeng nemplek nang irung ngono lho ya gitu ya. Itu jadi betapa yang namanya kromosom Y itu sak cuplik gitu. Jadi sebetulnya gini loh, ini ya, sebetulnya Berarti kenapa dia berawal dari situ. Kecelakaan, gini, kecelakaan itunya. ya itu dimulai dari, kalau ini di bukunya Jared itu tidak disebutkan. Mulai kapan? Ah, itu disebutkan munculnya seks itu disebutkan di bukunya, eh, bukannya Matt Radley gitu ya. Matt Radley di Genom, judulnya Genom, Genom. ya itu disebutkan. Oke. Nah, itu disebutkan dengan jelas pembagian jenis kelamin itu awal mulanya gimana. Diawali adalah pembagian tugas sejak zaman amfibi ya. Yang amfibi itu Hmm. cowok dan cewek itu pembagian tugasnya mulai jelas gitu ya. Yang cowok bertelur gitu ya. Tapi waktu itu pembentukan jenis kelamin pada apa namanya, pada amfibi, kodok misalnya itu eh, dilakukan pada suhu. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan itu pada reptil juga itu ya, pada Mm-mm. reptil itu adalah tergantung suhu sekitarnya pada saat telur itu menetas itu. Cowok apa Oke. cewek gitu. Nah, akhirnya kehidupan menemukan jalannya gitu ya, menemukan jalannya untuk menentukan laki-laki perempuan itu secara kode genetik gitu ya. Hmm. Jadi kalau kalau telur telur boyo gitu, telur buaya itu. Telur buaya itu nanti jadi cowok apa cewek enggak tahu gitu. Hmm. Tergantung suhu sekitarnya gitu, suhu sekitarnya. Jadi telurnya sama gitu ya. Tidak ada apa kromosom kromosom seks di situ, enggak Nggak ada ada. gitu Ya, ya. oke. Enggak ada gitu. Pada kodok gitu ya, enggak ada. Tapi begitu menetas itu tergantung lingkungan sekitarnya gitu ya. Eh, Nah, itu disebutkan dalam bukunya Matt Ridley gitu. Nah, disebutkan juga di sini bahwa sebetulnya eh, penamaan gen itu ya, kromosom Hmm. 1, kromosom 2, penamaan kromosom itu disebutkan pembagian pembagian penamaan kromosom itu karena ukurannya kromosom. Jadi yang paling gede itu adalah kromosom nomor 1. Yang Oke. rodok cilik kromosom nomor 2. Itu penamaannya itu 1, 2 itu karena ukuran. Karena ukuran. 1, 2, 3. Nah, yang namanya kromosom seks itu ditaruh di Nomor apa? 23. Di nomor 2, 3 karena ada perbedaan ukuran antara X dan Y gitu. Oke. Ya. Sebetulnya kalau kemudian itu XX itu ya, XX kromosom seks ini ukurannya adalah antara 6 dan 7 gitu. Hmm. Antara kromosom ukurannya loh ya, ukurannya XX itu. Tapi begitu XY cuilik ngono yene. Makanya yang namanya kromosom seks itu disebut Dit- karena ada yang aneh, ditaruhlah di Ditaruh di nomor dua nomor puluh dua puluh tiga tiga. Jadi ya, lek nang togel, gambar togel 23 itu gambarnya bedes gitu ya. Ya wis tepak lah iki berarti ya wis pas ya. Ya, itu lek nang, gambar togel itu nomor 23 itu gambarnya ketek ngono ya. Oh jadi tombok Ya, iya. lho rek. Lho ojo ngono. Ya, itu. Nah, ini adalah kenapa kromosom seks. Nah, di kromosom seks ini yang namanya kromosom Y. Nah, di kromosom Y itu ada namanya gen SRY gitu. Jadi sebetulnya kenapa kita jadi lanang, kita jadi laki-laki ya, kita menyusui gitu itu ya. Hmm. Eh itu karena ya ada secara genetik gitu, karena di genetik itu ada gen yang namanya SRY. Nah, disebutkan juga di sini gitu ya, di bukunya ini adalah pada saat kita itu zigot ya, awal-awal embrio.
bentuk Ya, kita itu seragam gitu ya. Bentuk sama kita ya. itu seragam itu. Bahkan pada minggu ke-6 itu mulai terbentuk kita itu perempuan semua Hmm. gitu ya. Kita itu perempuan semua itu ya. Nah, itu adalah gen SRY. Nah, gen SRY ini, adanya gen SRY ini terus kemudian yang memicu sebagian janin yang perempuan itu menjadi laki-laki gitu. Ya, jadi sampai 8 minggu pertama manusia ini dalam kandungan semua perempuan Perempuan. gitu ya. Jadi semuanya perempuan, tidak ada janin laki-laki pada saat apa namanya pada saat awal-awal pembentukan apa namanya sigut, terus kemudian menjadi embrio. Jadi sampai umur 8 minggu embrio manusia, semua jenisnya adalah perempuan Perempuan. gitu ya, Oke. perempuan. Nah, di situ itu ada alat-alat atau alat-alat serbaguna gitu ya. Serbaguna yang kemudian pada minggu ke-6 itu alat-alat serbaguna gitu. Yang kemudian dia itu berkembang jadi apa gitu. Kalau ada androgennya, ada steroidnya, nah ada testosteronnya, dia akan berubah menjadi Ini. penis gitu ya. Kalau tidak, dia akan menjadi klitoris gitu ya itu. Ya gitu ya, itu seperti Hmm. itu. Nah, ini adalah pembentukan jenis kelamin anatomis ya. Jadi jenis kelamin itu ada jenis kelamin ada genetis ya, ada jenis kelamin tadi, jenis Anatomis. kelamin anatomis ya itu adalah jenis kelamin gitu. Nah, sekarang dulu kita menganggap jenis kelamin itu juga dikotomi kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu. Hmm. Ternyata tidak itu. Disebutkan di apa di buku ini, di bukunya ini juga ada yang namanya laki-laki tapi pseudo hermaprodit gitu. Disebut pseudo atau Klinefelter syndrome gitu ya. Ya itu. Pseudo hermaprodit itu. Kalau yang namanya pseudo hermaprodit itu tampilannya itu cewek, cewek ayu tuh, wes ayu nemen bahkan pada umumnya yang namanya pseudo hermaprodit itu wah mengilerkan gitu ya. Mengilerkan gitu, ngileri gitu ya. Danuwati Tapi lah ya. tapi yang namanya pseudohermaprodit ini jenisnya XXY gitu. Apa XXY. apa namanya? Secara genetik ada tiga kromosom seksnya itu XXY gitu ya itu. Nah, iki pseudohermaprodit itu wayu wis wedok tenan bos gitar wis montok ngono Hmm. enggak cuma koyok cumi-cumi kering ditempeli kismis gitu enggak itu. Cowok. Wes ya jadi ya bentukannya itu bentukan pada umumnya laki-laki pseudohermaprodit ini adalah XXY. eh, keperempuanannya itu yang diidealkan oleh laki-laki Hmm. lah gitu ya itu. Wah ya wis lah Iku montok ning lah ya Thailand enggak koyok banyak itu, Dok. lho lah iku kan sengaja Oh, gitu ya. oh Ini gitu. beda. Ini memang Ini yang memang pseudohermaprodit. asli ya. Perempuan tuh, perempuan. Bahkan nek mbok buka mbok pelorot kathok iku ya wedok ngono ngono. Wedok mbok pelorot kathoke ngono ya wedok gitu. Tapi biasanya mereka yang seperti pseudohermaprodit, laki-laki pseudohermaprodit yang ini biasanya menyadari aku kok gak mens-mens yo sampai umur 16, umur 17, umur 19 gitu ya. Hmm. Periksalah dia ke dokter. Loh, ternyata dia tidak punya uterus gitu ya. Oke. Tidak ada uterusnya. Terus kemudian dia tidak punya vagina bagian dalam. Hmm. Vaginanya itu kedalamannya ya sekitar 5 sampai 6 cm gitu ya. Loh, lah jeduk ya ngono. Lah ternyata dia punya testis fungsional, punya testis biasanya ada di selangkangan gitu ya, ada di selangkangan Oke. atau testisnya itu cilik ya, mungkret, mungsret gitu ada di labia
ada di labia mayora kanan kiri gitu. Karena kalau laki-laki itu testisnya yang labia mayora itu jadi skrotum gitu ya itu. Jadi skrotummu itu bung tua gladik lurik mangan pariku ya. Sing jenenge bung tua gladik lurik mangan pariku. Itulah dibungkus skrotum ya. Itu awalnya, itu asal mulanya ya sama dengan yang namanya labia mayora pada perempuan. Nah, karena adanya hormon testosteron, terus kemudian dia turun itu ya, turun yang namanya ovarium yang tadinya ada di perut, turun itu Turun. dua-duanya. Namanya descensus testiculorum. Modon itu ya testisnya itu modon sampai keluar terus kemudian dibungkus skrotum gitu ya skrotum Oke. sehingga sing bentuknya kayak salak pondo itu Salah skrotum itu pondok lek isuk kisut tua. nek isuk kisut nek awan gilani ngono ya nek isuk Nyoklat. kisut nek awan gilani ngono. Nah, itu di dalamnya terbungkus testis itu ya. Bung tua gladik lurik mangan pari. Bung iku pring gladik lurik mangan pari ku nyesil alias Sil. pringsilan. Aduh. Ya, itu ya. Ini nah, ada yang namanya pseudohermaprodit laki-laki itu. Ternyata dia itu punya testis fungsional gitu ya. Testis fungsional ada. Nah, biasanya nyelempit di selangkangan atau di yang namanya sudah di labianya. Ya, ini lo jadi sebetulnya dia ini lanang gitu itu ya. Dia ini lanang gitu itu. Dia ini lanang tak laki gitu ya. Semua testisnya pun memproduksi fungsional ya menghasilkan estrogen, menghasilkan testosteron, menghasilkan androgen gitu ya. Oke. Tapi bentukannya wedok gitu ya, wedok. Nah ini yang disebut sebetulnya secara genetis dia ini laki-laki, tetapi secara kasat mata iki wedok tuh ngono. Wong wedok sing liyane kalah ayu ngono ya. Kalah montok padahal mung kan ono sing wedok sing koyo Oreo nempel tembok barang iki enggak tuh. Oreo nemplek tembok rek ya Allah, Gusti. Iki enggak tuh. Wah. Iku iku lek dirempon iso lah pokoke ngono ya. Ngono ya. Jadi ya nah, nah yang seperti ini dia tidak akan bisa menyusui gitu ya. Tidak akan bisa menyusui karena tidak keluar gitu ya. Laktasinya Karena ya itu tadi emang nggak keluar ya. hormonnya berbeda. Nah, akhirnya tahun 94 itu ahli-ahli biologi menemukan ternyata tidak hanya satu, ternyata banyak laki-laki yang bisa menyusui. Nah, mulai terkuak juga bahwa yang namanya akhirnya memang susu itu adalah kelenjar susu itu kelenjar iku lho ana sing guyu lho apa jenenge Oreo nempel tembok iku lho ya apa ngono. Nah, ini Ya sampean kok. lah iya lek apa lek wonge olahraga brae malah munggah mrene sret. Tapi Aku ora melu-melu rek aku rek. tapi lek olahraga berani ketarik Iki lho, minggu sret. iki lho areke iki. Aku gak melu-melu lho ya. Ya apa olahraga gak ono sing anu tuh gak ono sing nahan isore dadi narik juga sret ngono. Cikur. Ah, itu ini kembali ya. Jadi yang namanya apa yang namanya keluarnya cairan susu itu karena proses hormonal. Tidak hanya satu hormonal yang Oke. terlibat pada pembentukan kelenjar susu menjadi payudara dan 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 yang mengakibatkan dia keluar air susunya itu juga tidak hanya satu atau dua hormon, banyak hormon yang terlibat. Nah,
di sini ada kisah lucu ya. Kalau siapa namanya Jared Diamond mungkin menganggap lucu. Nah, aku ya menganggap gak lucu ya gitu. Jared Diamond mempunyai kisah favorit. Ada laki-laki yang suaminya itu ya mungkin kayak iku mau ya, Kayak kayak cumi-cumi kering ditempel kismis ngono ya itu. Suaminya itu mengeluh terus gitu ya. Suaminya itu mengeluh terus, akhirnya istrinya itu menggunakan krim hormonal untuk krim. Krim hormonal diusapkan payudaranya supaya payudaranya itu tumbuh. Lah kok dilalah ya? Lah ndak tahu ya apa, karena ternyata suaminya itu ya waktu bergumul sama istrinya itu akhirnya ya krimnya itu nempel di dadanya hanya laki-lakinya. laki-laki. Akhirnya dada laki-lakinya juga membesar. Melu. Jadi suaminya itu kaget loh, kok aku tumbuh gitu. Ternyata si istrinya menggunakan krim membesarkan payudara yang menggunakan hormon itu. Nah, akhirnya pertanyaan bahwa kenapa laki-laki itu tidak menyusui, itu pertanyaan yang salah karena laki-laki itu nyusu gitu Nyusu. ya. Laki-laki itu menyusui gitu. Nah, di dalam apa namanya? Di buku ini disebutkan, nah, Jared Diamond ini ya memang dia seorang evolusionis ya jelas lah ya gitu ya. Apa namanya? Jelas bahwa dia memahami semua itu dari kepentingan kehidupan dan kepentingan spesies gitu. Jadi ya Oke. yang namanya apa namanya? Pembagian tugas itu, pembagian tugas misalnya sing wedok nyusui, yang perempuan menyusui, laki-lakinya itu ya menjaga sarang dari predator. Golek Singa itu bahkan pangan menjaga supaya anaknya itu tidak dimakan oleh singa yang yang lain lain. gitu ya. Itu adalah dalam rangka ya tadi mencari itu ya, mendapatkan variasi dari, nah termasuk yang kemarin itu ya. Selanjutnya itu kan ini bab ini tidak terpisah dari bab yang Yang kedua, kemarin ya. yang pertarungan Antar antara laki-laki dan perempuan itu perempuan. ya. Itu tidak terpisah karena pada pertarungan laki-laki dan perempuan itu seperti ternyata itu ya, ternyata perselingkuhan itu adalah sabda alam gitu ya. Perselingkuhan yang disebut manusia itu sebetulnya tidak ada dalam kehidupan itu adalah sabda alam gitu ya. Sabda alamnya itu pertama kalau memang dalam satu populasi itu mereka tidak berpasangan, artinya satu gerombolan itu tidak berpasangan, ganti-ganti, Mm. itu yang disebut apa itu apa namanya, mixed reproduction itu ya, strategi MRS itu ya MRS. itu. Ya, ya itu. Tapi kan kelihatannya berpasangan pun itu kayak merpati, burung apa sikatan jantan itu yang kelihatannya itu dia setia sama pasangannya. Maksudnya itu dalam sarangnya itu hanya berpasangan seumur Satu. hidupnya ya sama satu itu. Tapi di waktu senggang Dijaga. dia datangi sarang-sarang lain ngono. Ya Lain itu ya. itu adalah itu sabda alam gitu. Nah, ini juga demikian. Jadi ya akhirnya dalam bab yang pertanyaannya adalah laki-laki, kenapa laki-laki tidak menyusui itu. Sebetulnya Jared Diamond itu menjelaskan pada akhirnya bahwa yang namanya jenis kelamin itu tidak dua gitu. Ya, Oke. ya, jenis kelamin itu tidak dua karena secara Kesimpulannya ke situ ya genetis berarti ya, pun, Dok ya. iya, genetis pun itu tidak dua gitu ya. Itu tidak dua. Misalnya kalau kita bicara laki-laki dan perempuan, wah ada Klinefelter syndrome, ada pseudohermaprodit ya, ada super male, ada super female gitu. Jadi secara genetik pun laki-laki tidak jenis kelamin tidak dua gitu. Nah, Hmm. apalagi secara anatomis gitu. Nah tadi misalnya, wah rek ayu toh ngono ya, ngono. Wong susu Bali ngono ya. Wonge gak sepiro tapi susune sak bal voli misale ngono ya. Iki istilah di meneh ya Gusti, Ya Gusti. ngono. Iki wong susu Bali ya. Wonge gak sepiro tapi susune sak bal voli. Misale ngono. Tapi itu sebetulnya cowok dia gitu. Ya, Ada ya. ada ada testis fungsional. Dia ndak punya ovarium gitu ya itu. Itu ya.
ya. Ya ndak apa. Lho, lek didelok iku tuh sepintas ngono tuh mbok priksa ngono ya. Lho, cewek gitu ya. Tapi kalau kemudian mulai dokter mengikuti pemeriksaan dalam, diperiksa, loh ternyata buntu gange Tidak ngono, gan buntu. Ini berfungsi berarti. loh fungsi ono tuh itu. Bahkan orang-orang begini aktif secara seksual seperti biasa gitu. Seperti biasa gitu. Jadi mereka merasa perempuan gitu ya. Iya, Oke. komes, tahes komes, emok yo. Iya, tahes komes. Dan kalau dia itu misalnya dia perempuan yang heteroseksual gitu merasa itu, dia melakukan aktivitas seksual nggak terpengaruh gitu. Ya cuma gak duwe ngono ya, gak duwe Hmm. nggak punya Nggak punya nggak punya ovarium. uterus gitu, nggak punya ovarium, malah punya testis gitu ya. Nah, yang testis yang nggak sampai ke bawah itu namanya adescensus testiculorum, itu adescensus itu ya. Laki-laki ya, Pak, ada yang adescensus itu. Jadi ada orang laki-laki yang perinsilannya gak ono tuh, ngono ya. Nah, Loh, terus salah apa? ono. Loh, nyantol nang selangkangan gitu ya. Biasanya Oke. orang-orang anak-anak seperti ini disertai yang namanya hernia gitu. Ya, ada hernianya Oh, iya, iya, gitu iya, ya. iya, iya. Itu ya. Jadi ya akhirnya disebutkan juga ya tadi bahwa jenis kelamin itu tidak dua gitu. Nah, sama juga jadi apalagi tentang apa namanya orientasi seksual. Orientasi seksual itu terpisah lagi gitu ya. Jadi gender ya tadi apa namanya orang laki-laki pseudohermaprodit tadi itu merasa Hmm. dirinya perempuan gitu ya. Merasa dirinya perempuan gitu ya. Semua juga orang-orang melihatnya perempuan. Loh, waktu diperiksa, loh, lanang, ngono ya, genetiknya Hmm. gitu. Jadi ya memang ya karena di awalnya pada awalnya kehidupan itu aseksual gitu ya. Ya. Aseksual, nggak laki-laki, nggak perempuan, yang namanya bakteri itu kan aseksual gitu. Hmm. Pada awalnya sehingga terjadinya jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu adalah perjalanan perjalanan evolusioner. Evolusi. Bahkan di buku ini juga disebutkan untuk menjadi laki-laki itu perjalanannya panjang gitu. Panjang. Ya, perjalanannya panjang Dan gitu. sedikit demi Nah, sedikit kan, Jo? iya itu perjalanan panjang. Bisa dipisah menjadi dua hal. Yang namanya pertama itu adalah defeminisasi, yang kedua maskulinisasi gitu ya. Nah, dua hal ini bisa berjalan tidak apa namanya tidak tidak linier gitu. Jadi ada yang misalnya apa ya apa misalnya ini ya misalnya Hmm. ada yang cowok tapi cowok cowok tapi feminin banget itu ya feminin banget itu ya feminin banget jalannya wes lembengnya gak karu-karuan dah ya itu wes gayanya kemayu gitu ya gayanya kemayu terus kemudian dia itu heteroseksual, punya anak gitu. Ada Hmm. itu, ada. Ada sing brengose 2 kilo, sak kilo tengen, sak kilo kiwa ngono ya. Ringes serong Lanang kilo, ya maco gitu ya. ampun. Lanang kok brengose 2 kilo ngono. Tapi dia orientasi seksualnya dia homoseksual gitu. Jadi ya memang yang namanya jenis kelamin, terus kemudian gender dan orientasi seksual. Meskipun itu didrive oleh genetik ya, tapi itu Oke. tidak linear dan tidak jadi satu paket gitu ya. Tidak satu paket. Nah, disebutkan di sini misalkan yang namanya dia mengambil apa namanya beberapa beberapa cikal bakal organ gitu Hmm. ya yang Mullerian yang kemudian jadi vesikula seminalis terus kemudian yang menjadi tuba fallopi awalnya itu sama tapi gara-gara ada gen SRY ini ya gen SRY itu sebagian itu dia berubah menjadi laki-laki gitu. Tapi meskipun ada gen SRY belum tentu perempuan ini berubah jadi laki-laki gitu. Jadi Hmm. ada orang yang secara genetik XY gitu ya. Tetapi secara anatomis perempuan pada umumnya punya uterus yang namanya
bolongannya yo tembus sampai ke mana? Sampai ke uterus gitu ya. Ada gitu ya. Ada gitu. Itu adalah pada saat perkembangannya ya gara-gara gen SRY ini. Nah, gen SRY ini juga dia itu menarik gen-gen yang lain, gen-gen kejantanan, gen-gen maskulin untuk terekspresi gitu. Wagah gede gitu ya, ototnya gede gitu. Bahkan kalau di bab ini disebutkan gorila itu gedenya yang jantan dengan yang betina jauh perbedaannya gitu ya. Bisa 1:2 gitu ya. Bahkan dari jauh aja udah kelihatan gorila itu mana jantan mana betina. Dari gedenya gitu. Singa juga demikian gitu. Ya itu karena yang jantan itu tugasnya ya kamu tugasnya berburu, datang membawa makanan gitu ya. Ya melindungi kita gitu. Nah, aku tak mana ngono ya, ngono. Tak nyusoni gitu ya. Jadi ya tadi ya. Jadi kalau kita melihat yang namanya penyusuan itu ya, penyusuan itu ya. Iku lapo eka kunjeri iku takon ya Allah takon opo engko mari kita takon sik iku. Takonnya ning kolom komentar. Buka Kolom des, niku. takon yang kolom komentar, buka des itu. Ya itu ya. Ya itu. Jadi yang namanya maskulinisasi dan defeminisasi itu tidak selalu linier gitu. Ya, jadi akhirnya penyusuan itu akhirnya ya ada laki-laki yang menyusu karena secara anatomis laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan awalnya gitu ya. Meskipun ada gen SRY yang pada umumnya menarik gen-gen kejantanan supaya terekspresi tidak selalu begitu. Ada laki-laki yang kemayune sondu langit ono ya. Nggak apa-apa itu. Karena laki-laki yang kemayu itu pada dasarnya adalah laki-laki yang kepingin kembali ke fitrahnya karena memang dia perempuan aslinya. Iya. Wes, bahas pertanyaan tahun sing wingi gorong dibahas juga. Oh, Iku aku njeri takon apa iku mau? sing wingi ku takon iku do bokep Apa? itu mempengaruhi otak enggak gitu. Bokep. Heeh. Yo, ya mempengaruhi, ya jelas. Apakah bokep itu mempengaruhi otak? Ya jelas mempengaruhi. Kamu tadinya nggak paham 69, sekarang jadi paham gitu ya. Kamu nggak tahu gaya sendok, sekarang jadi tahu gitu ya. Gitu. Gak Jadi ngerti kayak helikopter. apakah kamu nonton bokep otakmu berubah? Iya, kamu jadi tahu berbagai macam gaya gitu. Gitu, itu. Oke. Apakah bisa salah? Salah. Bokep itu kan ada yang main sampai 1 jam itu. Jarang itu. Biasa yo, sing akeh yo 3 menit, 5 menit buyar. Biasae gitu ya. Karena yo suwe-suwe lapo ngono ya tuh. Ngono. Iya. Heeh. Nah, iki. Ono sing gaya kethek momong ya ono ngono ya. Jika jenis kelamin bukan dua, berapa jenis kelamin yang telah diketahui, Dok? Kalau gini loh, pembagian jenis kelamin itu akhirnya masing-masing negara itu beda-beda. Tapi ada negara yang sampai 42 jenis kelamin yang disebut intersex itu dikelompokkan. Tapi sekali lagi 42 42 ya. Itu ada negara yang apa namanya yang mendata. membagi itu membagi. Tapi pada dasarnya jenis kelamin itu bukan seperti hitam putih tapi seperti abu-abu gitu ya. Abu-abu. Jadi abu-abu itu kalau digolongkan ya abu-abu mbok golongnya tadi 100 ya nggak popo Bisa. gitu ya Oh, itu. iya, iya. Jadi yang namanya jenis kelamin itu bukan dua, bukan hitam putih tapi abu-abu. Ada abu-abu yang deket-deket hitam, ada abu-abu yang deket-deket putih, ada abu-abu yang di tengah-tengah. Jadi spektrum seperti spektrum gitu ya. Oke. Next. Apakah ada binatang selain manusia yang memiliki ketertarikan seksual terhadap payudara betinanya, Dok? Loh ya ono itu. Apa Kita itu ono? sebangsa bonobo sama bonobo itu ya tertarik payudara gitu. Itu. Jadi ngerempon iku Iya, bono-bone. dia ya dirempon. Iku gak mau takon apa
nang kono? Ora enek, mbuh yo. Apa iku? Apakah kebiasaan selingkuh itu bawaan genetik? Itu tadi Kebiasaan sabda alam gitu. selingkuh, Dik. Sekali lagi selingkuh itu nggak ono gitu ya, gitu. Hmm. Tapi kalau yang namanya kesepakatan ya lain lagi gitu ya. Manusia ini hidup dari kesepakatan, nggak boleh makan babi itu ya kesepakatan. Ono sih nggak boleh makan sapi ya kesepakatan gitu. Nah, kalau ditanya apakah kebiasaan makan babi itu dibawa genetik, oh, ya apa kon iki yo? Enggak lah ya gitu. Tapi Oke. ya ini ya kemarin ya Jared Diamond itu di bab yang kemarin itu sudah Mm-mm. membahasakan dengan sangat sopan gitu, secara Betul. implisit itu ya, secara implisit bahwa ya kehidupan ini adalah mencari bentuk atau mencari keturunan yang sangat bervariasi sehingga memungkinkan atau mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk melanjutkan kehidupan Kehidupan. itu gitu ya. Jadi itu. Tujuannya itu. Jika kolam gen Jika kolam gen apakah buta warna diturunkan dari pihak ibu, Dok? Ya, jadi Kemarin belum sempat gini. dijawab. Memang betul yang namanya kromosom X itu di situ ada kromosom untuk membedakan warna merah dan hijau gitu ya. Red and green gitu. Tetapi yang disebut buta warna itu tidak hanya melibatkan kromosom X saja gitu. Ya, Hmm. gitu. Jadi gini loh, kalau ngomong itu jangan dibalik-balik gitu loh ya. Jangan ini ya. Jadi kalau ngomong itu jangan dibalik-balik bahwa yang namanya apa namanya kromosom X itu ada yang menentukan orang itu untuk membedakan warna warna merah dan hijau. Tapi jangan dibilang bahwa buta warna itu diturunkan dari ibu, ngono lho Dari ya, ibu. ngono. Ya, ya. Senengane ngomong diwolak-walik ya, ngono. Kenapa pada sebagian orang rangsangan payudara bisa menyebabkan orgasme? Ya apa ya, Pak? Kenapa pada sebagian orang rangsangan pada payudara bisa menyebabkan orgasme? Ini loh ya, rangsangan payudara itu menimbulkan renjatan atau lonjakan oksitosin. Hmm. Loh ya itu. Nah, oksitosin itu pada perempuan itu bisa menyebabkan yang namanya uterusnya itu kontraksi. Drrrr, gitu. Itu ya. Tahu ya? Itu. Oke. Seperti itu loh kalau ada orang mau melahirkan itu kan ada di drip itu ya. Oh, nggak lain-lain di drip, oksitosin drip supaya apa? Supaya uterusnya itu kontraksi dorong bayinya keluar. Nah, kalau Hmm. dirangsang payudaranya ada beda-beda, ada yang geli. Oh, jangan dikira semua Semuanya perempuan sama. kalau dirempon itu seneng. Oh iya, ono sing dirempon ngaplok ono, ya nggak percaya kan. Betul, betul. Ano itu ya. Ana sing Eh, lapor Loh, polisi barang ya enak. iya. Ngono. Jadi jangan dikira bahwa yang namanya aktivitas seksual setiap orang itu sama. Anda beda-beda gitu. Iya, iya. Karena yang namanya aktivitas seksual itu tergantung preferensi, tergantung asumsimu gitu ya. Hmm. Ada gitu, asumsi. Ada orang yang tidak bisa menikmati karena takut gitu. Ya itu. Bayangin. Jadi asumsi dia tentang yang namanya seksualitas itu membuat dia tidak bisa menikmati aktivitas seksual gitu. Ya. Hmm. Jadi yang namanya aktivitas seksual itu sangat dipengaruhi banyak hal. Ya tadi itu apakah dirempon itu bisa ada perempuan-perempuan tertentu yang dirempon itu bisa orgasme gitu. Ono ya. Ono itu. Tapi ya enggak Enggak kabeh gitu. kabeh. Ono sing dicokot gulune orgasme. Ono tuh ngono. Dadi dek iku sik kesurupan Dracula ngono. Ada, ada Kesurupan kalong Dayak Loh mau, iya, Pak. ada perempuan yang hanya bisa orgasme kalau akot gulune iku ono ngono itu. Ono ngono. Lho macem-macem lah gitu ya. Macem-macem. Jadi nah sekarang kalau pertanyaannya bahwa
bisa menyebabkan orgasme ya tadi alasannya yang Ya. bisa itu adalah bisa rilis oksitosin sehingga membuat tadi gitu ya orgasme gitu ada gitu tapi tidak semua gitu ya Oke. tidak semua. Next, Bagas, antagonisme seksual itu apa, Dok? Apakah Apa ada itu pertalian dengan homoseksual ya, Dok? Bu apa apa mungkin. apa Antagonisme. Antagonisme antagonis sosial. antagonisme sosial yang Seksual, enggak lah itu tidak ada seksual, urusan Dok. ya Antagonisme seksual. antagonis seksual itu ya bukan lah ya antagonis seksual itu kan ya enggak ada misalnya sekarang itu kan gini pada dasarnya yang namanya preferensi seksual atau orientasi seksual itu tidak tunggal pada dasarnya manusia itu omniseksual bisa horny kepada apa saja gitu ya Hmm. ya ya manusia itu bisa horny lihat apa jenenge wedhus iku lho nggak percaya kon iku lho nang Afghanistan yo ambek wedhus iku wis biasa tuh ngono ya ambek wedhus iku ana sing Oke. horny mbek jembatan ngono ana horny ambek knalpot yo ojo knalpot ojo panas ae pokoknya melonyo ya ngono jadi yang namanya antagonis itu ya nggak ada gitu ya aneh namanya homoseksual ya homoseksual aja tapi pada dasarnya lah manusia itu adalah omniseksual gitu ya gitu. Nah Oke. sekali lagi yang namanya aktivitas seksual itu tergantung sama asumsi gitu ya asumsi gitu kalau misalkan Mairil itu kan mereka merasa bahwa itu nggak apa-apa gitu ya budaya Mairil di pesantren itu kan itu karena dianggap biasa gitu ya nggak Hmm. apa-apa gitu ya jadi dia bisa menikmati aku nyele nyele pupumu saya gini aku tak nyele pupumu itu pinjem paha lo yang begitu itu karena dalam asumsinya itu dianggap wajar dianggap oh ya udahlah nggak apa-apa ya Ya, orang bisa menikmati bisa gitu tapi menikmati. kalau kemudian dia itu memahami bahwa itu adalah perilaku yang apa namanya wah apa tercela dia jadi nggak bisa menikmati gitu ya itu. Oke. Next. Kon Perempuan tahu yang nggak kok sampai dikon disele oh, pupumu mbek oh gak kancamu aku. Larang aku, Dok. lela be disele pupumu. Oh. Perempuan yang sampai umur 30 tidak haid dan tidak punya rahim meski punya payudara, apakah Loh, disebut lah ya laki-laki? tadi itu ya enggak bisa begitu tidak ada laki-laki atau dalam hal ini tuh ya yang namanya ternyata yang namanya jenis kelamin itu bukan laki-laki dan Bukan laki-laki, perempuan perempuan gitu tok. loh ya wes Tuh. titik gitu ya jenis kelamin itu akeh makanya dari dulu aku itu kan usul di KTP Mm-mm. itu jenis kelamin itu jangan ditulis tapi Ditulis di digambar gitu gambar. biar kelihatan di foto jadi kelihatan Foto ditempelkan. ditemplate no. Jadi jenis kelamin itu jangan ditulis, digambar. Ya mana? Iki mbuh ndrogok bene wis. Dok, Apa? kenapa laki-laki tertarik pada payudara? Jari sopo? Hmm. Enggak Tadi kan selalu wis disebut gitu. gak selalu ono Enggak sing selalu, karo enggak selalu. bengkoang bareng. Ya, wah ada laki-laki yang tuh tertarik sama bokonge wedhus ono itu ya. Tidak semua laki-laki tertarik payudara loh, bahkan ada laki-laki yang cari payudaranya kayak Oreo nemplek tembok ya ono gitu. Lah ono tuh. Ya itu enggak blas. Ada yang betul-betul golek sing wah wis kaya wis lah ngono. Kaya Oreo nemplek tembok, cumi-cumi ditempleki Kismis. kismis ngono wis dhek seneng ya ngono. Lanjut. Dok, apakah ada perbedaan pada perempuan saat berada pada masa subur dan tidak pada masa subur? Masa subur Dalam hal apa dan ini tidak, misalnya? ya nggak Ini tahu kalau nih. misalnya masa subur itu yang sebulan sekali itu ya iyalah itu. Orang perempuan itu ada PMS segala itu kan Hmm. berbeda itu. PMS itu. Oh, ngamuk ae ngono ya ngono. Kudu murang-muring itu kan berubah. Jadi dia itu sebetulnya berubah gitu. Masa subur dan tidak masa subur berbeda berarti ya. Ya, beda. Oke. Pada sebagian orang ada rambut yang tumbuh di sekeliling puting payudara. Fungsinya itu apa tuh? Aksesori. Hmm.
Iku Ya kan ana aksesori ngono. sisiran iku rek. Iya, lek akeh disisik, lek iso Nah, dikelabang ngono. dikelabang, dikuncir. Heeh, heeh. Dok, apa yang dimaksud temporoparietal junction? Apa sih? Parietal. Temporoparietal nang otak itu antara yang namanya temporal dan parietal itu di otak itu kan ada yang lobus parietal, ada lobus temporal ya. Parietal jangan itu di tengah-tengahnya. Itu apa itu fungsinya, Dok? Yo akeh gitu. Di situ tuh kan ada yang namanya area area bicara Broca, area bicara Wernicke itu ada di situ gitu Oh, ya. Jadi oke. apa banyak di situ itu apa pertemuan antara yang namanya parietal dan temporal itu banyak itu. Ada berhubungan dengan motorik, ada berhubungan dengan emosi, macam-macam Oke. ya. Next. Jika perselingkuhan berpotensi memperkaya keragaman genetik keturunan, apakah ini berarti bahwa konsep monogami bertentangan dengan prinsip evolusi, Dok? Tidak ada prinsip evolusi itu tidak ada. Yang ada adalah variasi kehidupan. Evolusi sendiri itu menjelaskan kenapa orang itu jadi seperti sekarang gitu. Evolusi tidak pernah untuk yang namanya meramal itu tidak ada itu. Evolusi itu tidak untuk meramal. Evolusi itu menjelaskan kenapa jadi seperti sekarang ini. Masa depan. Oke. Lho ya mbuh ngono. Oh, kudu urusanku ngono ya. Masa depan itu yang menentukan itu banyak karena evolusi itu yang berpengaruh banyak. Gunung meletus lah, meteor jatuh lah gitu ya. Itu adalah jadi evolusi itu adalah menjelaskan kenapa kita jadi seperti sekarang seperti ini. Bukan nanti kita gimana yo. Ya, itu Bukan kudu nyari urusannya idealnya ya. biologi gitu. Oke. Konsep monogami kok yo ya tadi gitu. Konsep Iya. monogami itu dalam artian apa? Ini monogami itu adalah pasangan seksual apa pasangan hidup itu. Gitu. Ya tadi Oh, iya, iya. merpati itu adalah pasangan Pasangan hidup hidup. gitu ya. Pasangan Tapi ya tetap hidup. Ternyata mampir-mampir dia melakukan kopulasi atau persenggamaan di ekstra sarang lain. pasangan yang lain gitu. Tuh. Jadi ya memang merpati tidak pernah ingkar janji untuk Iya. pulang. Tapi kan dia tidak pernah janji untuk Tapi nggak kan nggak mampir janji untuk gitu. nggak mampir. Nah, itu. Jadi Oke. merpati tidak pernah ingkar janji Untuk untuk pulang. pulang. Itu Tapi dalam merpati kurung tidak pernah dibuka janji untuk untuk tidak mampir mampir. gitu ya itu. Next, Dok. Sering melihat film porno, apakah benar dapat mempengaruhi hasrat nafsu individu? Loh iya, bisa kamu, bisa mempengaruhi karena itu akan membuat yang namanya persepsimu terhadap aktivitas Seksual. seksual itu Oke. gitu ya. Dan kalau kamu nggak pernah ya memang nggak terpengaruh gitu. Ya nggak Iya sih. terpengaruh. Aku terpengaruh loh, beneran itu. Nonton pisannya sembelenger aku. Wes, wes. Apa namanya? Bagiku pertama kali nonton itu wah iki merusak imajinasi iki. Oh, sing mau nih ke gambar ning imajinasi ya. Iya wes, Jebule mau mending ngono. mending macane Carter ae ngono. Dok, Iya, wah ini merusak imajinasi ya. kalau orang kehilangan minat seksual, apakah masih bisa dibilang normal? Loh, ini adalah variasi dari kehidupan. Kamu kalau kehilangan misalnya kehilangan hasrat seksual, kan kamu bisa nyanyi, bisa jadi break dancer, bisa jadi boy band, kan nggak apa-apa gitu. Jadi kehidupan ini ya, kehidupanmu itu ya tidak melulu soal aktivitas seksual. Meskipun ya, tiga hal yang paling digemari manusia itu. Nomor satu adalah apa? Tidur itu. Oh iya. Tidur karena sepertiga waktumu itu kamu habiskan untuk tidur. Berarti itu penting itu ya. Kegemaran manusia itu yang paling gemar itu tidur. Nomor dua mangan, nomor tiga baru seks gitu. Tidur, Tapi sih mbok mangan, bahas seks. iku ae ngono ya ngono. Ya itu. Jadi padahal yang namanya kegemaran manusia yang paling utama adalah
tidur karena sepertiga hidup manusia itu digunakan untuk tidur. Berarti Tidur. itu kegemaran manusia gitu. Nah, kalau ada orang tidak apa namanya tidak lagi punya apa namanya gairah atau perhatian untuk seks yo gak apa-apa. Urip iku akeh kok. Ono sing gak iso turu yo gak apa-apa, bengi-bengi cangkruan nang apa jenenge nang hotel bahas gak jelas yo tuh ngono. Isu-isu apa lah bengi cerita soal men, walah ngomong apa lah gaya apa ngono. Lah ya gak ono aktivitas seksual ya ngono. Ya. Oke. Dok, apa saja faktor yang mempengaruhi wanita tertarik pada laki-laki selain uang? Apa saja faktor yang lho yo Pengaruhi akeh kon niku. wanita. Kon bengi-bengi di WhatsApp, ayo sholat tahajud gitu aja kamu sudah mak klepek-klepek ngono ya itu. Padahal iku yo itu apa jenenge pacarmu iku cuman ngurupno nyetel namanya? Nyetel alarm malam-malam jam 2 terus WhatsApp. Sholat tahajud yuk moro dhek turu maneh ngono ya. Habis itu tidur lagi. Bangun, waduh, pacarku, waduh, gitu ya. Calon Gampang imam. itu. Oh, calon imam, si Imam Mahdi. Ya gitu itu. Jadi ya tertarik pada laki-laki, bayangin aja tertarik pada laki-laki yang malam-malam WhatsApp ngejak sembahyang tahajud itu ya. Itu kan juga daya tarik gitu itu. Ya itu daya tarik. Padahal ya duit enggak gablek ya ngono. Sembarang njaluk ngono. Bondo aku siap menjadi imam. Walah ngono. Imam salat ya gampang ngono. Kabeh ya iso dadi imam salat itu. Sigur. Oke. Dok, gimana awal mula pernikahan resmi sejak zaman pemburu pengumpul apa ada? Ya kalau ngomong resmi itu ya sejak kita ada yang namanya peradaban Peradaban. resmi itu ya. Resmi itu dalam artian disaksikan oleh perangkat desa gitu ya, disaksikan oleh dukun dan kepala suku ngono. Itu mulai itu ya. Padahal sebetulnya itu adalah membatasi miliknya kepala suku nggak boleh diambil gitu ya. Properti itu mulai yang namanya laki-laki atau perempuan itu dianggap sebagai properti gitu. Jadi ya mulai hari ini yang boleh ngentu cuma aku ngono ya. Sing liyane kalau ngentu dimusuhi karo sing jaga wit simbukan ngono. Wit ciplukan. Jadi pernikahan dan kawin itu dua hal yang berbeda. Pernikahan itu ya jelas kalau pernikahan itu sudah jelas itu adalah produk peradaban. Peradaban. Oke. Orang yang tidak pernah nonton porno atau sejenisnya, mimpi basah bayangin apa? Piye sih ya? Loh ya apa? Mimpi kok bayangin iki piye? Mimpi kok bayangno ngono. Ya mimpi gitu itu. Tapi pada umumnya memang mimpi basah itu adalah dia sedang melakukan aktivitas seksual gitu ya. Oh iya. Ya, mimpi basah itu pada umumnya mereka itu mengalami aktivitas seksual gitu. Entah aktivitas seksual ambek opo ae lah gitu. Terserah gitu. Dok, kenapa kalau bangun tidur hasrat perkenduan kenapa meningkat? Ya enggak selalu itu. Ya kon ae iku iya jane. iku Kon niku geleman kon niku asline ngono. Aslinya kon iki geleman ngono. Ya enggak semua itu. Dok, penjelasan soal alkohol yang dapat menyebabkan kebutaan tiba-tiba. Oh, sing lagian. Oh, yang apa kalau itu. alkohol yang itu karena itu adalah metanol ya itu metanol itu yang mengandung metanol itu bisa yang namanya otoksik gitu apa namanya optik toksik tuh mari nu hilang tuh iya. cepetan tuh Siap. tak jam ya wis oke siap Sun oke Sun teman-teman, selamat malam.